Chapter 95. Dengan judul The Great Demon Tak Bernama. Setelah Fern, Stark dan Duncan menyaksikan penghalang itu hancur, Duncan mendeteksi keberadaan iblis dengan level mana yang mirip dengan Macht dan berkomentar bahwa Macht sekarang bebas. Kelompok itu menyaksikan El Dorado semakin meluas dengan lingkungan sekitarnya yang berubah menjadi emas. Mereka memutuskan membawa Frieren ke tempat aman dan mengungsikan penduduk yang berada di sekitar El Dorado. Sementara itu, Solitaire bertemu Macht di Weiss. Macht bertanya maksud dari Solitaire dan Solitaire balik, bertanya apakah Macht telah menemukan emosi yang dicarinya. Macht tidak menjawab yang diartikan Solitaire kalau ia belum menemukannya. Solitaire mengingatkan Macht mengenai perkataannya sebelumnya. Ia mengatakan kalau niat Macht untuk hidup dengan manusia adalah hal yang mustahil karena ideologi kita berbeda. Solitaire menambahkan kalau ia tidak membenci rasa ingin tahu Macht. Macht bertanya tujuan dari Solitaire dan Solitaire menjawab kalau eksperimen Macht telah gagal. Dan setelah gagal berkali-kali, Solitaire yakin kalau Macht pada akhirnya akan mendapatkan jawaban. Solitaire mengajak Macht untuk bergerak dan meminta untuk membantunya. Karena dirinya juga ingin membuktikan kalau manusia dan iblis yang hidup berdampingan hanyalah mimpi. Di luar Weiss, Duncan dan yang lainnya sedang bergegas bepergian dengan kereta dan Frieren sedang tertidur karena mengerahkan semua kemampuannya untuk menyelesaikan analisis terakhirnya. Fern menyadari iblis yang menghancurkan penghalang sedang mendekat ke arah mereka. Menyadari kerentanan kelompok mereka dan mempertimbangkan penduduk desa yang ikut dievakuasi, Fern dan Stark memutuskan untuk tinggal menahan iblis dan menyerahkan warga sipil dan Frieren ke Duncan. Pasangan itu akhirnya bertemu Solitaire, dan iblis itu menyatakan bahwa dia tidak ingin bertarung, tetapi sebaliknya, dia hanya ingin belajar dan berbicara dengan mereka. Solitaire mulai menyapa dengan cara manusia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai iblis besar Solitaire. Fern mencatat bahwa namanya tidak dikenal olehnya maupun Stark, walaupun Fern sangat hafal dengan nama-nama iblis kuat setelah diajari banyak oleh Frieren. Fern menyimpulkan bahwa Solitaire mungkin adalah iblis besar yang tidak disebutkan namanya. Dia mengingat nasihat Frieren untuk segera melarikan diri setelah bertemu iblis yang tidak memiliki nama. Karena kemungkinan bahwa iblis besar itu tidak diketahui namanya karena ia telah membunuh semua manusia yang ditemuinya dan tidak ada yang tersisa untuk menceritakan kisahnya. Stark bersiap menghadapi Solitaire karena mereka tidak bisa lari. Mereka memutuskan untuk setidaknya mengulur waktu. Tetapi, Solitaire mengklaim bahwa dia tidak seperti yang mereka kira. Solitaire menyebut dirinya hanya menjalani kehidupan menyendiri dan tidak pernah membunuh siapapun. Baik Fern maupun Stark menggertak dan menganggapnya berbohong. Dan Fern mencium bau kematian dari Solitaire. Fern segera melemparkan Zoltark padanya. Solitaire tidak terpengaruh dan terlihat menggunakan sihir pertahanan untuk memblokir serangan itu. Ketertarikannya dan keterampilan Solitaire pada sihir manusia mengejutkan Fern. Solitaire menjadi tertarik pada kemampuan Fern dan mulai menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Solitaire sangat bersemangat dan berusaha mengobrol seperti manusia ekstrovert, tetapi Fern mengabaikannya dan mulai melancarkan serangan lain. Tiba-tiba, tanpa Fern sadari, bahunya telah tertusuk pedang raksasa. Dan saat Stark pergi untuk merawatnya, langit telah dipenuhi dengan banyak pedang yang sama. Solitaire mengancam akan memotong lengan mereka jika mereka terus menyerang. Dan karena merasa diabaikan, Solitaire merasa mereka tetap bisa berbicara, walau tangan mereka terpotong. Solitaire menyerang, tetapi Stark memukul salah satu pedang itu ke udara dan menyuruh Fern melarikan diri. Solitaire memuji bagaimana pasangan itu masih bersedia menghadapinya, meskipun mereka sangat takut. Solitaire dan terus-menerus menyerang Stark. Stark terkena banyak serangan dari pedang, hingga terluka dan tersungkur. Namun ia kembali bangkit dengan luka-lukanya. Solitaire kembali terkagum dan menganggap umat manusia sangat luar biasa. Solitaire mengatakan kalau Stark akan mengajarinya banyak hal tentang manusia. Chapter 96. Dengan judul Guru dan Murid. Setelah Fern dan Stark berpisah dari kelompok, Duncan memberitahu penduduk desa yang dievakuasi bahwa dia akan tetap tinggal untuk menghadapi Macht. Dia memerintahkan mereka untuk membawa Frieren dan menuju Kekaisaran, di mana bahkan Macht dikatakan tidak akan bisa masuk ke sana. Warga sipil mendoakan yang terbaik bagi Duncan dan dia pergi. Akhirnya Duncan bertemu dengan Macht. Macht menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan negara itu dan memusnahkan semua yang mengenalnya, sehingga dia dapat memulai sesuatu yang baru, dan karena Frieren merupakan gangguan terhadap tujuan ini, dia harus menyingkirkannya. Duncan menyela dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih berpegang pada peluang kecil bahwa Macht dapat mengembalikan El Dorado kembali normal.
Denken menyatakan dia menghormati Macht sebagai gurunya dan pelayan West yang mengabdi untuk rakyatnya. Denken mengatakan kepadanya Macht bahwa jika dia berniat meninggalkan negeri ini, maka tak ada alasan membiarkannya hidup. Denken merasa sudah kewajiban baginya untuk menyingkirkan semua yang mengancam umat manusia. Macht mempertanyakan kestabilan mental Denken setelah mendengar pernyataannya. Dan Denken menjelaskan bahwa dia menghindari menghadapinya bukan karena takut atau kurang percaya diri, tetapi karena dirinya merasa bisa mengakhiri semua ini dengan lebih baik. Macht menganggap Denken terlalu percaya diri karena merasa mampu mengalahkannya. Denken menjawab kalau dia telah berlatih untuk hari ini, dan dia tidak akan tahu hasilnya sampai dia setidaknya mencoba. Saat Macht melepaskan mananya, Denken memahami perbedaan kekuatan mereka dan berkomentar bahwa sudah lama sejak dia merasa dekat dengan kematian. Namun, dia menyatakan bahwa dia merasa ada sedikit peluang untuk menang. Denken merasa akan sangat buruk untuk kisahnya jika memilih menyerah. Macht menganggap bahwa Denken selalu keras kepala. Keduanya beradu menggunakan sihir mereka, yang disamakan Macht dengan sesi latihan mereka sebelumnya. Ia terkesan dengan teknik dan kontrol Denken yang matang, karena ia mampu bereaksi dan menanggapi serangannya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Setelah Macht menghindari tembakan dari Denken, ia memuji muridnya atas kemampuannya. Ia merasa mulai menikmati pertarungan itu, namun ia sadar harus mengejar Frieren sebelum ia mencapai kekaisaran. Macht mengakui kalau ia dan Solitaire tidak cukup untuk melumpuhkan penghalang pertahanan kekaisaran. Macht bersiap untuk serangan terakhirnya ke Denken dan segera mengejar Frieren. Namun tiba-tiba, sebelum ia sempat menyerang, Macht mulai berubah menjadi emas dengan cara yang sama seperti sihirnya. Aura gelap menyelimuti Denken, memperlihatkan penggunaan sihir pembalikan kutukan, Mistilista. Saat iblis itu berubah menjadi emas, ia mengomentari dan memuji penggunaan sihir Denken. Macht tidak menyangka Denken akan menggunakan sihir tersebut. Denken mengingat tepat setelah ujian penyihir kelas 1, selama upacara penganugerahan hak istimewa. Seri meminta Denken untuk menyebutkan sihir yang diinginkan. Dia memilih sihir pembalikan kutukan, Mistilista, dan Seri mempertanyakan keinginan Denken karena sihir ini hanya efektif dalam pertempuran dan sangat membosankan. Denken tidak menjawab, dan Seri menyebutkan bahwa itu tetap merupakan pilihan yang layak. Seri menjelaskan kalau butuh 100 tahun untuk mempelajarinya dengan cara biasa. Namun Seri menggunakan sihir khusus yang dapat mempercepat akuisisi sihir tersebut. Dengan menggunakan sihir transfer mantra Firvelia, Seri melampirkan sihir dan 100 tahun latihannya ke dalam grimoire yang dia berikan kepada Denken. Denken mengamati bahwa sihir yang dia hadiahi sebenarnya adalah naturalisasi dari waktu yang dia habiskan untuk mempelajarinya, yang pada dasarnya memberikan sebagian dari masa hidupnya. Sens yang berdiri di dekatnya menyebutkan bahwa Seri tidak akan bisa lagi bertahan melawan kutukan, tetapi Seri mempertegas bahwa dirinya adalah yang terkuat dalam sihir, dan dia memiliki banyak metode lain untuk mencegah kutukan memengaruhinya. Selain fakta bahwa dia bisa mempelajari kembali sihir itu, karena 100 tahun tidak berarti apa-apa baginya. Karena alasan-alasan seperti ini, dia menegaskan kembali bahwa hak istimewa bagi penyihir yang menjadi kelas 1 adalah mutlak. Sihir apapun yang dia minta akan diberikan. Seri memperingatkan Denken bahwa dengan buku itu, ia bisa mempelajari Mistilista. Namun ada batasan bagi manusia, di mana penggunaan Mistilista menghabiskan banyak mana. Seri memperingatkan kalau Denken tidak akan dapat menggunakannya terus-menerus seperti dirinya. Seri menambahkan kalau Denken harus tahu kapan menggunakannya. Denken meyakinkan Seri bahwa ini bukan masalah baginya. Kembali ke masa sekarang, Denken menyatakan bahwa ia sangat menyadari kapan Macht akan mengeluarkan sihir kutukannya, meskipun sihir itu tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Ia tahu. Denken mengatakan kalau ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mengamatinya sebagai gurunya. Ia juga mengatakan kalau ia tahu kalau Macht dapat kembali normal, bahkan jika ia berubah sepenuhnya menjadi emas.